Oke, halo teman-teman. Selamat datang di praktikum proses produksi mesin CNC tahun 2021. Di sini aku akan menjelaskan mengenai G-code, G90 dan G91, yaitu untuk metode absolut dan untuk metode inkremental. Nah, metode pemrograman ini digunakan untuk menyatakan gerak pahat setiap blok dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan adanya dua macam metode pemrograman, yaitu absolut dan inkremental. Oke, mari kita bahas satu-satu mengenai pemrograman absolut dan inkremental. Kita mulai terlebih dahulu dengan pemrograman absolut. Pemrograman absolut itu merupakan metode pemrograman yang menggunakan satu titik acuan atau satu titik referensi. G-code yang digunakan adalah G90 untuk menentukan sistem pemposisian absolut. Nah, saat G90 aktif, maka mesin akan membaca semua dimensi dan pengerjaan dari posisi datum kerja. Oke, mari kita masuk aja langsung ke contoh. Pada gambar di samping ini dapat dilihat bahwa saat kita ingin memindahkan alat pahat ini ke posisi A, itu nilainya adalah sebesar 80. Jadi nilai X positif itu sebesar 80. Kemudian saat kita ingin memindahkan dari posisi A menuju posisi B, yang dimana jaraknya itu 20 mm. Nah, untuk pemrograman absolut ini dibaca dari posisi datum. Jadi nilai dari nilai perpindahan pahat tadi itu bernilai sebesar 100 mm. Jadi nilai X-nya sebesar 100. Nah, logikanya untuk pemrograman absolut itu seperti itu ya secara gampangnya. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke pemrograman inkremental. Nah, metode inkremental ini merupakan metode di mana titik referensinya tuh selalu berubah, yaitu pada titik terakhir yang dituju sebagai titik referensi baru dimensi berikutnya. Nah, G-code G91 ini yang digunakan untuk menentukan sistem pemposisian secara inkremental. Kemudian, saat G91 itu aktif, maka mesin akan memerintahkan pahat tersebut untuk berpindah posisinya saat ini dan bukan pada posisi datum. Nah, biar gampangnya gimana sih maksudnya inkremental itu? Mari kita lihat saja langsung ke gambar ya. Nah, pada gambar ini, posisi alat pahat pada awal ini ingin kita pindahkan ke posisi A. Nilai X-nya 80 masih sama dengan absolut karena hanya berpindah dari titik ini menuju A. Kemudian jika kita ingin memindahkan dari alat pahat posisi A ini menuju posisi B, berapakah nilai selanjutnya? Nah, nilainya adalah jarak antara A dan B, yaitu 20, bukan lagi 100. Jika 100 itu untuk absolut dan kalau inkremental itu maka 20. Jadi perbedaannya itu terletak pada kalau absolut itu dari titik awal hingga ke posisi B. Namun kalau inkremental itu dari posisi A hingga ke posisi ke B. Jadi nilai X-nya itu 20. Nah, apa sih kelebihan dari masing-masing perhitungan absolut dan inkremental? Jika ditinjau dari titik toleransi benda yang akan dibentuk, maka absolut itu memiliki tingkat akurasi yang tepat dalam toleransi dibandingkan dengan inkremental. Toleransi bendanya akan berubah-ubah pula. Nah, namun dalam memudahkan perhitungan pembuatan program, secara inkremental itu adalah pilihan yang tepat. Terlebih jika benda yang akan dibentuk itu berukuran besar. Seperti itu untuk penjelasannya. Oke, jadi langsung aja ya kita masuk ke contoh penggunaannya di CNC TU3A terlebih dahulu. Nah, di sini aku udah membuat pemrograman sebelumnya seperti ini. Nah, kita tuh akan membuat benda kerja yang terlihat pada gambar seperti ini ya bentuknya. Nah, itu tuh dengan ukuran benda kerjanya X-nya 50, Y-nya 50 dengan ketebalan sebesar 30 mm. Nah, kita tuh akan membuat bentuk persegi 4 dengan ukuran 44 dikali 44 dengan ketebalan 2 mm. Nah,
Kemudian pada saat nanti pengaturan CNC simulator, kita tuh menggunakan titik awalnya itu berada di tengah di sini ya. Maaf untuk tidak tergambarkan, nanti mungkin lebih jelasnya di CNC simulator ya teman-teman. Jadi titik referensinya tuh berada di tengah di sini, nih titik acuannya. Nah, kemudian langsung saja kita lihat di pemrogramannya. Jadi yang pertama itu kita menggunakan G92 dengan nilai X75, Y75, dan Z30. Mengapa nilai seperti ini akan dijelaskan di video lainnya. Kemudian M6 dan penggunaan T2. Nah, T2 ini alat pahat dengan ukuran diameternya 8, diameter alat pahatnya itu 8 mm dan panjangnya itu 40 mm. Nah, kemudian kita mengaktifkan G90. Nah, sebelumnya penggunaan G92 ini udah auto, udah langsung absolut. Namun di sini aku akan menggunakan tambahan G90 untuk membandingkan antara G91 yaitu incremental dan G90 yaitu absolut. Nah, kemudian setelah kita mengaktifkan G90, kita mengaktifkan spindle dengan M03 dengan kecepatannya 100. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke G00. Nah, G00 ini kenapa sih nilainya minus 22 dan Y-nya minus juga 22. Nah, kita tuh ingin memulai titik nolnya tuh berada di kiri bawah di sini ya, teman-teman. Di sini kita akan memulainya. Nah, dari titik tengah tadi, kita akan ke sini, itu berarti nilainya tuh sebesar setengah dari dimensi yang akan kita buat, yaitu 22. Makanya nilainya 22, sama antara X dan Y. Nah, kenapa nilainya minus? Karena kita berada di kiri bawah, yaitu X-nya ke kiri itu bernilai negatif, Y ke bawah itu juga bernilai negatif. Nah, kemudian setelah kita sudah memposisikan alat pahat di kiri bawah, kemudian kita akan menuju pemakanan dengan arah ke atas, ke kanan, ke bawah, dan ke kiri. Kemudian kita ke atas lagi untuk finishing. Jadi nanti akhirnya mata pahatnya berada di kiri atas. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke G01. Yang pertama, dari kiri bawah ini kita akan ke atas. Nah, jadi yang positif itu Y-nya. Jadi makanya nilai Y berubah sebesar Y22 ke arah atas. Kemudian kita ke arah kanan dari titik absolut itu tadi ya. Jadi menghitungnya tuh ini untuk G90 dari titik absolut. Jadi makanya kenapa kok bisa 22, kenapa kok nggak 44 gitu ya. Nah, dari titik tengah sini menuju ke titik ini, titik sini, dan titik pojok-pojok ini, pojok kiri bawah, kiri atas, kanan bawah, kanan atas, itu tuh bernilai 22. Nah, makanya semuanya tuh nilainya 22. Ini dari titik sini menuju sini 22. Dari sini menuju sini 22. Nah, oke, sudah. Nah, tadi kita kan udah sampai ke kanan atas ya. Ke kiri atas. Nah, nilai Y-nya sudah positif Y22, X-nya negatif min 22, kemudian kita ke kanan atas. Nah, ini nilainya semuanya positif, kemudian ke kanan bawah nilai Y-nya negatif, balik lagi kita ke kiri bawah nilainya semuanya negatif, dan kita ke kiri atas yaitu nilai X-nya negatif dan Y-nya positif. Dengan pemakanannya tetap Z-nya sebesar minus 2 dengan kecepatan makannya itu 100. Kemudian kita matikan spindle. Itu untuk absolut. Nah, kemudian kita ingin membandingkan dengan incremental ya teman-teman. Langsung saja sama tadi G92, M6. Nah, kenapa sih di incremental ini kok ada G90? Nah, di sini itu aku ingin meminta bantuan G90 untuk memposisikan alat pahatku ini di sini. Sebenarnya teman-teman bebas, mau boleh pakai G91 kemudian langsung memposisikan di sini, atau menggunakan G90 baru memposisikan di sini. Nah, jika kalian ingin menggunakan G91 langsung memposisikan, itu mungkin bisa terlihat agak ribet karena kalian perlu memperhitungkan di mana sih titik awal
dari mata pahat itu baru kita ke titik kiri bawah sini. Nah, makanya aku minta bantuan dulu si G90 ini untuk memposisikan alat pahatku. Nah, oke, sudah kan? Di awal tadi kita sudah memposisikan alat pahat sekarang berada di sini, kemudian kita menghidupkan G91, menghidupkan spindle, dan kita mulai pemakanan. Nah, jadi dari posisi pahat tadi itu kita makan kedalaman sebesar 2 mili terlebih dahulu. Nah, sudah menurunkan alat pahat, kemudian kita dari titik sini menuju ke atas. Nah, ke atas ini sebesar diameternya, sebesar dimensinya, yaitu 44. Jadi dari titik ini kita menuju ke kiri atas, kemudian kita menuju ke kanan atas, kemudian ke kanan bawah, dan kemudian ke kiri bawah, dan kemudian ke kiri atas. Nah, kalau untuk nilai inkremental ini, seperti tadi kelebihan inkremental sudah saya sebutkan, itu lebih mudah ya untuk penggunaan dimensinya karena langsung biasanya ukuran dimensinya itu, maka pemrogramannya itu. Nah, seperti ini dapat dilihat ya teman-teman. Buat G01 itu juga langsung ya, kita G01 terus nilai X-nya di sini tadi kan jadi udah di sini, nih tadi kan nilainya berubah jadi 00, X-nya 0, Y-nya 0. Nah, kita akan naik ke atas itu bernilai Y-nya sebesar 44 atau sebesar dimensinya. Karena kita ke atas, jadi Y-nya positif. Kemudian kita akan ke samping kiri sini. Nah, tadi kan di sini Y44 tuh. Nah, tapi kan ini tuh akan berubah jadi titik 00-nya untuk titik yang selanjutnya. Nah, jadi makanya yang berubah itu X-nya sebesar 44 positif ke kanan. Nah, Y-nya itu tetap 0. Nah, sama juga untuk posisi-posisi yang lainnya seperti itu. Kemudian setelah kita sudah selesai untuk pengerjaan pemrograman ini, kita mematikan spindle. Oke, langsung saja ya, mari kita coba ke CNC simulator. Oke, langsung saja ya kita masukin tadi nilai yang udah kita buat, di Excel kita pindahin ke CNC simulator. Nah, di sini tuh nilai G92-nya, X50, Y50, Z30 itu berada di ujung kiri bawah. Nah, kita akan memindahkan di tengah di sini dengan tadi yang udah aku jelasin di video tadi. Nah, ini langsung aja kita copy ya dari Excel, bisa langsung Ctrl C, kemudian kita ganti. Nah, udah nih, udah ya, coba aku rapiin dikit ya kali, biar sama gitu. Dah. Nah, oke, udah sama semua. Langsung aja tuh kita run buat absolutnya ya. Tuh teman-teman bisa dilihat kemakanannya, kemudian bisa dilihat bentuk benda kerjanya. Nah, seperti ini benda kerja yang aku maksud, dan ini titik tengahnya seperti ini. Ini untuk absolut ya. Oke, langsung aja aku replace buat si incremental, dan ini tuh juga bisa langsung aja di copy ya teman-teman. Kalian ganti programnya itu, Ctrl C, kemudian kita copy paste lagi, Ctrl V. Nah, bisa kita rapiin ya nilai yang berantakan ini. Nah, seperti ini mungkin udah ya, udah rapi. Langsung aja kita run lagi, nggak apa-apa bentuk posisinya kayak gini. Oke, seperti itu untuk incremental, dan ya hasilnya sama. Oke. Tadi contoh di CNC TU3A, sekarang kita ke contoh CNC TU2A. Nah, kita akan membuat benda kerja silinder dengan ukuran seperti ini ya. Jadi diameter awalnya semuanya itu 25 sama 100. Diameternya 25, panjangnya 100. Kemudian kita akan membuat bentuk silinder yang lebih kecil dengan dimensi 22 dan panjang 25. Nah, seperti tadi aku sudah membuat pemrogramannya terlebih dahulu, kemudian aku akan menjelaskan kepada kalian. Nah, ini tuh benar-benar lebih simple banget daripada contoh yang contoh TU3A tadi. Nah, di sini
kita langsung aja masuk ke G92 dengan Z78. Kenapa ini 78? Ini sudah otomatis dari CNC simulatornya. Nah, kemudian kita M06 dengan T4. T4 ini mata pahat dengan rata kanan. Kemudian kita menggunakan G90 karena kita akan menggunakan absolut. Kemudian kita menghidupkan spindle dan kita akan memposisikan nih si mata pahat ini berada di ujung sini. Dan Z-nya otomatis di sini itu 0 karena titik acuannya itu berada di sini. Nah, maka Z-nya itu 0, kita berada jadi kayak satu garis sama ini, kita paskan di sini dengan diameter 22. Nah, seperti dengan nilai X-nya 22. Nah, nilai X-nya ini langsung masukin aja diameternya. Oke, langsung kita lakukan pemakanan silinder ke belakang panjangnya 25 mm. Jadi nanti mata pahatnya akan bergerak ke arah kiri gini. Seperti itu. Nah, sudah selesai seperti itu. Kemudian kita memberhentikan mata pahatnya di titik tersebut dan kita berhentikan spindle-nya. Itu untuk absolut. Kemudian untuk incremental seperti apa? Nah, sama kayak tadi di incremental ini aku minta bantuan lagi tuh sama G90 buat menentukan titik nolnya aja. Nah, kenapa sih aku minta bantuan G90? Ya sama seperti tadi, kalau aku langsung menggunakan G91, perhitungannya titik 0 mata pahat itu akan sangat lebih susah dibandingkan kita menggunakan bantuan G90. Oke, kita menggunakan bantuan G90 ya. Nah, kita mulai dari awal sama seperti tadi, sesuai defaultnya dari CNC simulator, kemudian M06, G90 kita posisikan tadi sejajar dengan garis ini di diameter dan Z-nya 0. Terus kemudian kita aktifkan G91, kemudian spindle-nya aktif dan kita akan menurunkan mata pahat ini ke sini sebanyak 3 mm, kemudian Z-nya masih 0 karena ini G00, jadi kita belum melakukan pemakanan. Kemudian kita melakukan pemakanan sepanjang 25 mm. Kemudian kita G00 kan di posisi tersebut, kemudian kita matikan spindle. Oke, langsung saja kita coba di CNC simulator. Nah, oke, sama seperti tadi teman-teman, langsung aja ya kita masukin nilai absolut dan incremental di mesin CNC simulator. Kita copy ya, ini nilainya, Ctrl C, terus ini Ctrl V. Nah, kita lihat dulu, kita rapikan terlebih dahulu. Oke ya, sudah sama. Langsung saja kita coba running. Terus kita lihat. Oke, mungkin tadi belum terlihat ya, kita ulang lagi. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya seperti pada gambar, ini aku maksud, dan titik nolnya berada di sini. Ini ya untuk absolut seperti itu tadi. Terus kemudian boleh kita coba di incremental. Langsung aja kita copy kode-kodenya. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita rapikan. Oke, kira-kira sudah sama semua. Langsung saja mulai kita run. Nah, hasilnya sama antara absolut dan incremental. Jadi seperti itu penggunaannya ya teman-teman. Semoga kalian paham. Kalau kalian belum paham, boleh tanyakan saja. Terima kasih.